Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang puisi. Baik, pada materi puisi ini tentang memahami puisi sederhana. Mari kita lihat puisi yang berjudul Roti Lapis karya Abinaya Gina Jamila. Roti lapis, ada pelangi di mulutku, yaitu roti lapis. Dan ada 2 lapis roti. Aku memakannya. Rasanya ada awan lembut di mulutku. Dan ada 3 rasa. Keju seperti hujan, mentega seperti lumpur, dan seres seperti air terjun. Dan aku memakannya lagi. Rasanya enak. Apa kira-kira ya menurutmu, mengapa keju bisa digambarkan si penulis sebagai hujan? Nah, mau jawaban jujur? Oke, jawabannya, jika memakan roti lapis bagi si penulis bagaikan makan awan. Apa yang kamu rasakan saat memakan jajanan favoritmu? Baik, ternyata di sini ada majas perumpamaan. Apa sih majas perumpamaan itu? Yaitu majas yang membandingkan sesuatu dengan keadaan lainnya karena adanya persamaan sifat. Ciri majas ini adalah adanya kata menghubungi seperti, ibarat, bagaikan, seperti, dan seakan. Mengapa perlu menggunakan majas? Nah, untuk mengasah imajinasi, kita perlu untuk membayangkan bagian tubuh, benda mati, atau kejadian dalam hidup kita dengan berbagai perumpamaan. Seperti yang dilakukan Abinaya Gina Jamila dalam puisi yang berjudul Roti Lapis, yang mengumpamakan keju seperti hujan, mentega seperti lumpur, dan seres seperti air. Coba lihat, coba teman-teman atau anak-anakku simak video berikut ini. Setelah menyimak video, setelah kalian menonton video yang tadi, coba lihat ke sini. Ibu akan memberikan pertanyaan. Ada yang berani melanjutkan puisi ini? Cerita pengantar tidur tidak pernah sukses. Mengantarnya tidur nyenyak. Kemarin dia memikirkan kelinci si pelari cepat yang kalah dari kura-kura. Silahkan lanjutkan puisi ini. Atau mau sambung yang ini? Sebuah pohon mangga di belakang perpustakaan, di bawah teduhnya. Aku sembunyikan sebuah cerita dari masa laluku, dari masa sekolahku. Baik, bagus anak-anakku. Kalian sudah bisa melanjutkan ya. Ini melanjutkan puisi dari yang tadi telah ditayangkan. Nah, inilah jawabannya. Judulnya ternyata Cerita Pengantar Tidur, karya Edyar M. Karya Pak Edyar. Nah, isi puisinya, cerita pengantar tidur tidak pernah sukses mengantarnya tidur nyenyak. Kemarin, dia memikirkan kelinci si pelari cepat yang kalah dari kura-kura. Malam ini, pikirannya capek merencanakan tipu muslihat agar kura-kura tak keluar dari cangkangnya. Rupanya dia kalah cepat. Cangkang matanya menelannya ke alam mimpi. Oke, baik. Mudah kan tadi untuk melanjutkannya? Nah, sekarang untuk memahami puisi yang sederhana saja, sederhana dulu. Lihat, kalian bisa mengamati benda sekitar. Contohnya, judul puisinya Rumah. Bisa ya mengamati benda sekitar yang ada di rumah. Ini puisinya berjudul Rumah. Karyanya Abinaya Gina Jamila. Nah,
Rumah. Rumahku berwarna oranye seperti buah labu. Pagarnya tinggi ditutupi semut berwarna hitam. Rumahku memiliki 4 jendela, juga pintu yang besar, agar aku bisa keluar masuk rumah. Lalu, karpetnya berada di lantai, dan lantai berwarna putih seperti bunga melati. Di kamarku ada kasur seperti kue buatanku. Lalu, lemari seperti pohon dan buku-buku berserakan. Ini puisi ini dibuatnya pada tahun 2015. Mudah kan? Ya, mudah kan dengan cara mengamati rumah. Terus di dalam rumah itu terdapat benda apakah? Apa sajakah? Terdapat benda apa sajakah? Nah, nanti akan nanti akan terbentuk menjadi puisi. Secara tidak langsung kalian sudah membuat puisi. Nah, sekarang bagaimana rumahmu? Apakah dapurnya sesak? Apakah ruang tamunya nyaman? Ayo ceritakan dalam puisi. Ternyata ini ada sebuah puisi berjudul Rumahku karya Pak Ediar. Ya, coba di sini baca. Ternyata di sini si pengarang puisi ini, Pak Ediar ini menceritakan rumahnya, tentang rumahnya. Ayo kita bacakan. Rumahku besar, lebih besar dariku. 100 aku belum tentu memenuhi rumahku. Bentuknya persegi panjang, tidak seperti badanku yang memanjang, tapi tak persegi. Ruang tamu rumahku nyaman karena jarang ada tamu. Dapurnya bisa bernapas lega karena stok makanan banyak di kulkas. Kamar tidur menjadi tempat terluas untuk bersembunyi dari risihnya. Hanya kamar kecil yang benar-benar kecil. Dilihat dari puisi yang berjudul Rumahku itu, kalian kan menceritakan tentang rumah kalian sendiri dengan cara mengamati benda-benda di sekitar, ya. Berarti apa pentingnya pengamatan, ya. Yang dapat kita amati tak cuma benda mati, ya. Hewan, manusia, dan peristiwa dapat pula kita perhatikan gerak-geriknya. Mengamati adalah salah satu bentuk riset. Jika masih malu mengamati manusia, coba mulai dengan mengamati hewan di sekitarmu. Barangkali kamu punya hewan peliharaan, coba amati tingkah lakunya. Apa manfaat melakukan pengamatan? Memasukkan hasil pengamatan dapat menjadikan puisi kita kaya akan makna dan imajinasi bahwa mungkin suara nyamuk seperti mesin pemotong kayu di hutan dan bekas gigitan nyamuk seperti buah stroberi yang sudah matang. Baik, setelah mengamati ada langkah berikutnya yaitu cara mengasah proses kreatif menulis puisi. Nah, dari puisi-puisi yang sudah ditunjukkan dalam materi-materi sebelumnya, kita bisa tahu bahwa kita sebaiknya tidak meremehkan benda-benda di sekitar. Peristiwa hari-hari, tempat-tempat yang sering dikunjungi, orang yang kita temui, kegelisahan pada perubahan, tempat kelahiran, identitas kedaerahan kita, bahkan pekerjaan rumah, semua dapat menjadi bagian dari proses kreatif. Silakan simak video berikut. Oke, sudah ya, sudah menyimak video. Nah, sekarang ada tantangan. Apa ya tantangannya? Coba kalian perhatikan benda-benda seseorang atau kejadian sekitar. Pilih dan pilihlah yang paling menarik. Jadikan sebuah puisi. Bisa? Silakan kerjakan. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya tentang dari materi puisi.
Terima kasih, seperti kata John Lennon, realitas meninggalkan banyak imajinasi. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.